Harga emas lagi-lagi bikin banyak orang kaget. Setelah sempat melesat ke puncak 2,5 juta rupiah per gram pada akhir Oktober, kini harganya turun tajam ke kisaran 2,3 juta aja di Pegadaian per 8 November 2025. Dalam waktu nggak sampai 3 minggu, nilainya anjlok ratusan ribu rupiah per gram. Buat sebagian orang, ini bisa dibilang alarm. Tanda bahwa pasar mulai berubah arah. Ada yang panik, takut harga terus jeblok. Tapi ada juga yang justru melihatnya sebagai kesempatan langka buat beli di harga murah. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi di balik penurunan cepat ini? Apakah ini cuma koreksi sementara, atau justru awal dari tren besar yang baru mulai terbentuk? Yuk, kita bahas lebih dalam fenomena ini, bareng-bareng. Kalau kita lihat grafiknya, penurunan harga emas kali ini memang cukup ekstrem. Dalam waktu kurang dari 3 minggu, harga emas Galeri 24 dan UBS di Pegadaian melorot dari 2,5 juta. Jadi 2,3 juta per gram. Bukan angka kecil. Kalau dihitung, itu penurunan hampir 8%. Dan itu dalam waktu yang sangat singkat. Banyak yang bertanya-tanya, apa penyebabnya? Apakah karena permintaan berkurang? Atau karena pasar mulai kehilangan minat terhadap emas? Kalau ditelusuri, faktor utamanya ternyata bukan sekadar soal jual beli di dalam negeri. Ada peran besar dari pergerakan global, terutama dari arah harga emas dunia dan kurs dolar Amerika yang lagi-lagi menguat. Ketika harga emas dunia mulai melemah, otomatis harga di dalam negeri ikut terkoreksi. Dan yang menarik, penurunan kali ini datang di saat kondisi ekonomi global juga lagi nggak pasti. Mulai dari arah suku bunga, inflasi, sampai geopolitik yang berubah-ubah tiap minggu. Jadi, kalau kita bicara soal harga emas turun, nggak bisa cuma dilihat dari sisi domestik aja. Di pasar global, harga emas itu ibarat cermin yang memantulkan sentimen para investor. Begitu banyak ketidakpastian, orang biasanya beralih ke emas sebagai tempat aman. Tapi, begitu ekonomi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan atau dolar menguat, emas justru ditinggalkan. Dan disitulah efeknya terasa. Harga di Indonesia ikut bergeser. Nilai emas di sini sangat bergantung pada dua hal, harga global dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kalau dolar naik sementara harga dunia turun, tekanan ganda pun muncul. Akibatnya, harga di Pegadaian, Antam, dan merek-merek lainnya ikut terkoreksi, meskipun permintaan dalam negeri masih cukup stabil. Kondisi seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Setiap kali dolar Amerika menguat, harga emas biasanya langsung merespons negatif. Logikanya sederhana, emas dihargai dalam dolar. Jadi ketika nilai dolar naik, harga emas otomatis terasa lebih mahal buat pemegang mata uang lain. Investor besar pun akhirnya memilih keluar dari pasar emas, mencari peluang di instrumen lain yang lagi panas. Saham teknologi, obligasi dengan bunga tinggi, bahkan aset kripto. Akibatnya, permintaan global terhadap emas melemah dan harga pun ikut turun. Di sisi lain, kebijakan moneter yang masih ketat di Amerika bikin sentimen pasar berubah. Banyak yang menilai, suku bunga tinggi akan bertahan lebih lama. Dan itu artinya, peluang emas untuk kembali melesat dalam jangka pendek masih cukup terbatas. Namun seperti biasa, pasar emas selalu punya caranya sendiri untuk memberi kejutan. Kalau kita geser pandangan ke pasar global, penurunan harga emas dunia dari sekitar 4.310 dolar Amerika per troy ounce pada 20 Oktober ke 4.001 dolar per troy ounce per 8 November 2025. Bukan sekadar angka di layar grafik, ini sinyal besar bahwa pasar sedang mengalami perubahan arah. Turunnya harga sebesar 300 dolar dalam waktu singkat menandakan banyak investor mulai geser posisi. Beberapa faktor utama mulai muncul, mulai dari penguatan dolar Amerika, ekspektasi suku bunga yang masih tinggi, sampai inflasi yang perlahan-lahan terkendali di berbagai negara. Biasanya, ketika inflasi menurun, emas kehilangan salah satu daya tarik utamanya, sebagai pelindung nilai. Sementara itu, imbal hasil obligasi Amerika yang terus naik membuat investor punya alternatif yang lebih aman, tapi tetap menghasilkan. Kombinasi faktor inilah yang akhirnya menekan harga emas global, dan efeknya langsung terasa ke seluruh dunia, termasuk pasar emas di Indonesia. Salah satu faktor paling kuat
Yang menekan harga emas saat ini adalah penguatan dolar Amerika Serikat. Buat yang belum terlalu familiar, hubungan antara emas dan dolar itu seperti jungkat-jungkit. Kalau dolar naik, emas biasanya turun. Ketika The Fed memberi sinyal bahwa suku bunga akan tetap tinggi dalam waktu lama, investor global mulai kembali ke aset berbasis dolar. Hal itu bikin indeks dolar Amerika menguat, sementara harga emas perlahan terkoreksi. Selain itu, laporan ekonomi Amerika yang belakangan cenderung positif, seperti data tenaga kerja dan pertumbuhan GDP, menambah keyakinan bahwa ekonomi mereka masih cukup kuat. Nah, kondisi ini bikin investor berani ambil risiko di pasar saham, bukan di emas. Alhasil, permintaan terhadap emas sebagai aset lindung nilai menurun, dan harga pun ikut turun. Tapi menariknya, di tengah pelemahan ini, beberapa pelaku pasar justru mulai bersiap untuk akumulasi kembali. Faktor lain yang nggak kalah penting adalah kondisi inflasi global yang mulai terkendali. Di banyak negara, termasuk Amerika dan Eropa, inflasi sudah jauh turun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini membuat kebutuhan masyarakat dan investor untuk berlindung di aset seperti emas semakin berkurang. Biasanya, saat inflasi tinggi, orang membeli emas untuk menjaga nilai uangnya. Tapi kalau harga-harga mulai stabil, logika itu mulai memudar. Investor jadi lebih tertarik ke aset yang bisa kasih imbal hasil nyata, seperti deposito, obligasi, atau bahkan saham dividen. Belum lagi, faktor geopolitik yang belakangan cenderung mereda di beberapa kawasan. Ketika ketegangan menurun, minat terhadap safe haven seperti emas juga menurun. Namun, tetap saja, emas itu unik. Ketika semua orang mulai melupakan, justru di situ sering muncul titik balik. Karena begitu ketidakpastian baru muncul, entah dari kebijakan moneter atau geopolitik, emas bisa dengan cepat kembali jadi primadona pasar. Penurunan harga emas kali ini jelas nggak cuma terasa di pasar global, tapi juga langsung dirasakan masyarakat Indonesia. Buat sebagian orang, turunnya harga dari 2,5 juta ke 2,3 juta per gram mungkin terasa seperti kabar buruk. Apalagi bagi mereka yang sempat beli di puncak harga. Nilai aset yang tadinya naik terus, tiba-tiba turun cukup dalam. Tapi di sisi lain, ada juga kelompok yang justru senang. Mereka yang selama ini menunggu momen untuk mulai investasi emas, akhirnya melihat kesempatan terbuka lebar. Dengan harga yang lebih terjangkau, banyak orang mulai beli sedikit demi sedikit. Entah lewat pegadaian, marketplace resmi, atau toko emas lokal. Penurunan harga ini juga membuat kesadaran finansial masyarakat meningkat. Banyak yang mulai belajar tentang timing investasi, risiko fluktuasi, dan pentingnya berpikir jangka panjang. Jadi, meskipun harga turun, dampaknya nggak sepenuhnya negatif. Bagi sebagian masyarakat, terutama yang rutin menabung emas, penurunan harga ini bisa jadi momen refleksi. Dulu mungkin banyak yang berpikir, harga emas nggak akan pernah turun. Tapi kenyataannya, setiap instrumen investasi pasti punya fase naik dan turun. Sekarang, banyak investor retail mulai memahami bahwa harga murah bukan berarti kerugian. Justru, bisa jadi peluang untuk menambah kepemilikan. Ini mirip seperti konsep buy the dip dalam dunia saham, beli saat harga turun, dan nikmati hasilnya ketika harga pulih. Selain itu, penurunan harga ini juga jadi ajang edukasi finansial alami. Orang-orang mulai sadar pentingnya diversifikasi. Nggak semua uang ditaruh di emas, tapi juga di instrumen lain seperti reksadana, deposito, atau saham. Jadi, fenomena ini bukan cuma soal angka, tapi juga soal pola pikir investasi yang makin dewasa. Namun tentu saja, nggak semua orang melihat penurunan ini dengan tenang. Ada juga yang panik dan buru-buru jual emasnya karena takut harga bakal turun lebih dalam. Padahal kalau dilihat dari pola sebelumnya, harga emas jarang jatuh tanpa rebound. Biasanya, setelah koreksi cukup tajam, selalu ada fase pemulihan. Buat investor yang sabar, kondisi seperti ini justru jadi kesempatan langka. Karena dengan modal yang sama, jumlah gram emas yang bisa dibeli jadi lebih banyak. Tapi penting juga untuk nggak asal ikut-ikutan. Banyak yang tergoda beli besar-besaran tanpa memperhitungkan kebutuhan dan kondisi keuangan pribadi. Padahal, investasi emas itu sebaiknya dilakukan secara bertahap, konsisten, bukan impulsif. Kalau kita bisa melihat penurunan harga ini dari sudut pandang yang lebih luas, maka justru disinilah nilai edukatifnya. Bahwa investasi bukan tentang mengejar untung cepat, tapi tentang memahami arah dan sabar menunggu momentum.
Nah, ini pertanyaan yang paling banyak muncul akhir-akhir ini. Apakah harga emas benar-benar bisa jatuh di bawah 2 juta rupiah per gram? Secara teori, tentu saja bisa. Pasar selalu punya potensi untuk bergerak di luar dugaan. Kalau harga emas dunia terus melemah dan rupiah menguat terhadap dolar, peluang ke arah sana tetap terbuka. Tapi kita juga harus melihat realitas di lapangan. Emas itu punya batas bawah, yang ditentukan bukan hanya oleh pasar, tapi juga oleh biaya produksi dan distribusi. Kalau harganya turun terlalu dalam, penawaran dari produsen bisa berkurang. Dan ketika itu terjadi, harga cenderung stabil lagi. Selain itu, faktor psikologis juga kuat banget di pasar emas Indonesia. Level 2 juta per gram dianggap sebagai batas bawah oleh banyak investor retail. Jadi, kalaupun harga sempat mendekat ke sana, biasanya permintaan melonjak tajam dan mendorong harga kembali naik. Kalau kita bicara secara realistis, kemungkinan harga emas tembus di bawah 2 juta per gram itu kecil, tapi bukan mustahil. Banyak analis menilai bahwa angka itu lebih bersifat psikologis daripada fundamental. Artinya, pasar akan bereaksi keras begitu harga mendekati titik tersebut. Biasanya, investor besar justru mulai masuk agresif saat harga mendekati area psikologis. Mereka tahu, di level rendah, risiko penurunan lanjutan jauh lebih kecil dibanding potensi kenaikannya. Jadi, kalaupun harga turun, seringkali itu cuma uji mental bagi investor yang kurang sabar. Karena itu, penting banget untuk nggak terjebak euforia atau ketakutan sesaat. Emas tetap emas. Nilainya bisa fluktuatif, tapi dalam jangka panjang, ia cenderung mengikuti tren inflasi dan pertumbuhan ekonomi global. Buat investor yang sudah lama main di emas, mereka tahu bahwa harga di bawah 2 juta per gram akan jadi momen langka. Banyak yang bahkan menyiapkan dana cadangan khusus untuk beli kalau skenario itu benar-benar terjadi. Tapi, apakah realistis? Kalau kita lihat data historis, setiap kali harga emas dunia turun tajam, selalu ada faktor pendorong yang membuatnya rebound kembali. Entah karena krisis ekonomi, konflik geopolitik, atau perubahan kebijakan moneter. Selain itu, permintaan dari negara besar seperti China dan India sering jadi penopang utama. Mereka punya budaya investasi emas yang kuat, terutama menjelang musim pernikahan dan hari raya. Jadi, ketika harga turun, pembelian besar-besaran sering terjadi, menahan penurunan lebih lanjut. Kesimpulannya, harga di bawah 2 juta itu mungkin saja disentuh, tapi sangat sulit bertahan lama, karena di titik itu, pasar cenderung balik arah dengan cepat. Kalau kita mundur sedikit dan lihat dari perspektif jangka panjang, harga emas sebenarnya punya pola yang menarik. Dalam jangka pendek, pergerakannya bisa sangat fluktuatif. Naik turun cepat tergantung sentimen pasar, berita global, dan kebijakan bank sentral. Tapi dalam jangka panjang, arah umumnya cenderung naik. Selama 2 dekade terakhir, harga emas terus menunjukkan tren kenaikan yang konsisten. Meski di tengah banyak gejolak ekonomi dunia. Setiap kali terjadi krisis, entah krisis keuangan, pandemi, atau ketegangan geopolitik, emas hampir selalu berhasil memantul dan mencetak rekor baru. Itu sebabnya banyak orang menyebut emas sebagai aset yang nggak pernah mati. Nilainya mungkin terombang-ambing, tapi fondasi kepercayaannya tetap kuat. Jadi, buat kamu yang investasi emas dengan tujuan jangka panjang, penurunan harga saat ini bisa dilihat bukan sebagai ancaman, tapi sebagai peluang untuk memperkuat posisi. Bahkan kalau kita tarik lebih jauh ke belakang, harga emas selalu punya kecenderungan mengikuti laju inflasi dunia. Selama uang kertas terus kehilangan daya belinya, emas tetap dianggap penyimpan nilai yang aman. Itulah kenapa logam mulia ini disebut aset abadi. Kondisi sekarang mungkin terasa nggak menyenangkan bagi mereka yang beli di harga tinggi. Tapi kalau kamu perhatikan sejarahnya, setiap fase penurunan besar selalu diikuti kenaikan baru yang bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Ambil contoh, saat pandemi COVID-19 melanda, harga emas sempat naik gila-gilaan karena ketidakpastian yang ekstrim. Setelah itu, sempat turun, lalu naik lagi ke level rekor baru. Artinya, selama ekonomi dunia masih berputar, emas akan tetap punya perannya sendiri. Turun sekarang bukan berarti tamat, tapi bisa jadi langkah mundur kecil sebelum lonjakan berikutnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap bersabar menunggu momen itu datang? Namun tentu saja, sabar dalam investasi bukan hal yang mudah. Banyak orang tergoda mengambil keputusan cepat begitu melihat grafik merah di layar. Padahal,
Kalau tujuannya jangka panjang, justru disitulah nilai emas sebagai aset penyimpan kekayaan benar-benar terasa. Kita bisa lihat, generasi sebelumnya banyak yang menyimpan emas bukan untuk dijual cepat, tapi sebagai tabungan masa depan. Sesuatu yang bisa diwariskan atau dijadikan pegangan di masa sulit. Pandangan itu masih relevan sampai sekarang. Emas bukan sekadar angka di portofolio, tapi simbol kestabilan finansial. Jadi kalau sekarang harga sedang turun, mungkin ini saat yang tepat untuk kembali ke filosofi dasarnya. Bukan soal seberapa cepat kita untung, tapi seberapa kuat kita bertahan, menjaga nilai kekayaan dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita bicara strategi, turunnya harga emas kali ini justru bisa jadi momentum penting buat para investor, terutama yang baru mau mulai. Banyak pakar finansial menyarankan metode average buying atau membeli secara bertahap di berbagai level harga. Tujuannya sederhana, kita nggak perlu menebak kapan harga terendah akan terjadi. Karena jujur aja, nggak ada yang bisa tahu pasti. Dengan membeli sedikit demi sedikit, kita bisa meratakan harga beli dan mengurangi risiko beli di puncak. Misalnya, daripada langsung beli 5 gram sekaligus, kita bisa cicil 1 gram per minggu atau per bulan. Dengan cara ini, kalau harga turun, kita masih bisa beli lagi di bawah. Kalau naik, kita sudah punya modal di harga lama. Strategi ini terlihat sederhana, tapi justru paling cocok untuk instrumen jangka panjang seperti emas. Karena dalam dunia investasi, kesabaran seringkali jauh lebih berharga daripada kecepatan mengambil keputusan. Selain beli bertahap, hal penting lain dalam menghadapi penurunan harga emas adalah mengatur emosi dan ekspektasi. Banyak orang gagal bukan karena salah strategi, tapi karena nggak bisa tenang ketika pasar bergerak berlawanan dengan harapan mereka. Padahal, fluktuasi harga itu hal yang wajar. Emas bukan instrumen yang setiap hari kasih cuan, tapi kalau kita sabar dan konsisten, hasilnya bisa jauh lebih stabil dibanding aset lain. Cara paling bijak adalah menetapkan tujuan yang jelas sejak awal. Apakah kamu beli emas untuk jangka pendek atau untuk simpanan masa depan? Kalau untuk jangka panjang, penurunan harga hari ini bukan hal yang perlu ditakuti. Justru itu bagian dari perjalanan investasi yang sehat. Ingat, investor yang sukses bukan yang paling cepat mengambil keputusan, tapi yang paling disiplin dalam menjalankan rencananya. Satu hal lagi yang sering terlupakan, turunnya harga emas bukan berarti emas itu buruk. Kadang orang langsung panik begitu grafik merah muncul. Padahal, justru di saat-saat seperti ini, peluang sebenarnya terbuka lebar. Ingat, setiap kali pasar sedang lesu, disitulah aset-aset bagus bisa didapat dengan harga menarik. Prinsip ini berlaku di hampir semua instrumen, termasuk emas. Namun bukan berarti kita harus langsung all in. Selalu sisihkan dana darurat, dan jangan pernah pakai uang yang seharusnya untuk kebutuhan sehari-hari. Karena investasi yang bijak itu bukan soal seberapa besar kamu beli, tapi seberapa siap kamu bertahan. Jadi, daripada fokus pada ketakutan bahwa harga bisa turun lagi, lebih baik gunakan momen ini untuk menata strategi, memperbaiki mindset, dan memperkuat fondasi keuangan pribadi. Karena dalam dunia investasi, yang menang bukan yang paling berani, tapi yang paling sabar dan paling konsisten. Kalau kita lihat pandangan para analis, penurunan harga emas kali ini sebenarnya dianggap masih wajar. Mereka menyebut, ini bukan tanda kehancuran pasar, tapi lebih ke fase konsolidasi setelah kenaikan tinggi di bulan Oktober. Beberapa analis memperkirakan harga emas bisa rebound ke kisaran 2,4 juta per gram dalam beberapa bulan ke depan. Apalagi kalau muncul lagi ketidakpastian global, seperti gejolak geopolitik atau sinyal perubahan arah kebijakan Bank Sentral Amerika. Namun, ada juga analis yang lebih berhati-hati. Mereka menilai tren koreksi masih mungkin berlanjut, terutama kalau data ekonomi global terus menunjukkan perbaikan. Pelaku pasar di dalam negeri pun terbagi dua kubu. Ada yang mulai akumulasi diam-diam, dan ada juga yang memilih menunggu konfirmasi arah. Tapi yang jelas, semua sepakat pada satu hal. Emas masih akan jadi aset penting di tengah ekonomi dunia yang makin sulit diprediksi. Dari sisi pelaku pasar, banyak investor senior justru terlihat tenang menghadapi fase ini. Mereka tahu, penurunan harga seperti sekarang bukan hal baru. Dalam dunia investasi, pergerakan zigzag justru tanda bahwa pasar sedang mencari keseimbangan baru. Beberapa trader bahkan melihat momentum ini sebagai peluang untuk trading pendek, membeli di level bawah,
dan menjual ketika ada pantulan kecil. Tapi tentu, strategi ini butuh pengalaman dan perhitungan yang matang. Sementara itu, investor jangka panjang lebih fokus pada akumulasi. Mereka percaya, ketika badai ekonomi berikutnya datang, entah inflasi melonjak lagi atau ada ketegangan global baru, emas akan kembali bersinar. Jadi perspektifnya tergantung dari horizon waktu masing-masing. Kalau kamu investor jangka pendek, volatilitas bisa terasa menegangkan. Tapi kalau kamu berpikir panjang, justru inilah momen terbaik untuk memperkuat pondasi investasimu. Kalau disimpulkan, pergerakan harga emas saat ini bukan sekadar angka yang naik turun di layar. Ini cerminan dari dinamika besar di dunia ekonomi, tentang kepercayaan, arah kebijakan, dan bagaimana manusia bereaksi terhadap ketidakpastian. Buat sebagian orang, turunnya harga ini bisa bikin panik. Tapi buat sebagian lainnya, justru jadi momen belajar. Mereka mulai memahami bahwa investasi bukan sekadar tentang cuan cepat, tapi tentang memahami siklus dan bersiap menghadapi setiap fase. Emas sendiri selalu punya tempat istimewa dalam portofolio investasi. Ia mungkin nggak memberi imbal hasil tinggi dalam waktu singkat, tapi jadi penyeimbang saat aset lain goyah. Jadi, daripada bingung, apakah sekarang waktu yang tepat untuk beli atau jual, mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah kita sudah punya strategi jangka panjang yang kuat? Karena pada akhirnya, yang menentukan bukan harga emas hari ini, tapi cara kita merespons pergerakannya dengan bijak. Kalau kita tarik benang merah dari semuanya, harga emas memang bisa naik dan turun. Kadang pelan, kadang tajam. Tapi satu hal yang enggak berubah, emas selalu punya cara untuk bertahan. Nilainya mungkin fluktuatif di jangka pendek, tapi dalam jangka panjang, emas tetap jadi simbol kestabilan dan kepercayaan. Yang paling penting sekarang bukan soal menebak apakah harga akan tembus di bawah 2 juta atau naik lagi ke 2,5 juta per gram, tapi bagaimana kita menyikapi perubahan ini. Apakah kita panik atau justru belajar dari siklusnya dan menyiapkan strategi yang lebih matang? Karena pada akhirnya, investasi itu bukan lomba cepat-cepat tapi perjalanan panjang membangun ketenangan finansial. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana? Apakah harga emas masih bisa turun lagi? Atau justru udah mendekati titik balik? Tulis pendapatmu di kolom komentar, ya, biar kita bisa diskusi bareng. Dan jangan lupa, tetap bijak, tetap tenang, dan terus belajar memahami arah pasar. Video ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual emas. Semua pembahasan di sini murni untuk edukasi dan refleksi bersama, biar kita sama-sama lebih paham arah pasar dan cara menyikapinya dengan bijak. Setiap keputusan keuangan tetap ada di tangan masing-masing. Pastikan kamu melakukan riset sendiri, memahami risikonya, dan menyesuaikan dengan kondisi finansial pribadi. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, biar makin banyak orang yang tercerahkan soal pergerakan harga emas. Tekan juga tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar ekonomi, investasi, dan tren finansial lainnya. Dan yang paling penting, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Menurut kamu, apakah harga emas bakal terus turun atau justru siap rebound lagi? Diskusi bareng di bawah,